Mari kita berdoa. Father, we thank you for the opportunity for us to gather here in your presence, to worship you and to listen to your word. We pray, Lord, as we listen to your word today, you can continue to empower us to put our hope in you as we in this season of waiting. We pray for your guidance and we pray that you open our hearts to be sensitive to what you are going to speak to us today, Lord. And I pray for your empowerment that you may use me, your humble servant, as a vessel to speak your truth to everyone here in this room, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, sungguh bersyukur ya bahwa kita hari ini bisa berkumpul lagi di hari Minggu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya hari ini. Dan ya saya sendiri sangat bersyukur karena akhirnya bisa diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Nggak terasa sudah 2 tahun saya di sini dan ya saya bersyukur akhirnya bisa diberi kesempatan. Ya jujur saya hari ini agak stres ya, karena baru pertama kali saya khotbah di ya jemaat sebanyak ini dan ya pertama kali khotbah bahasa Indonesia, jadi ya mari ya kita ya gitulah ya. Ya minggu ini kita memasuki musim Advent dan hari ini topik yang telah diberikan kepada saya adalah kita akan membahas tentang pilar Advent yang pertama, yaitu tentang pilar hope atau pengharapan. Nah, tradisi Advent ini sebenarnya sudah diadakan sudah beratus-ratusan tahun, itu sebenarnya sebagai tanda untuk orang Kristen untuk mempersiapkan kelahiran Yesus pada hari Natal nanti. Tentu kelahiran Yesus sangatlah signifikan bagi kita semua di dalam tradisi kekristenan. Karena Yesus adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada kita. Yesuslah Sang Juru Selamat yang Tuhan telah sudah janjikan kepada kita. Dan melalui Tuhan Yesus, hukuman dosa yang kita semua harusnya terima sudah dibayar oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Namun lebih dari itu, musim Advent ini juga adalah pengingat bagi kita di masa kini. Yesus telah lahir pada 2000 tahun yang lalu, dan bagi kita tahu bahwa Tuhan sudah menggenapi janji ini. Tetapi untuk kita sekarang yang sudah tahu bahwa Yesus telah lahir, Advent juga adalah sebuah pengingat akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus telah berjanji bahwa dia akan datang lagi untuk kedua kalinya, dan di masa penungguan kita sekarang ini, kita masih dipanggil untuk tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Nah, bagaimana kita bisa hidup penuh dengan pengharapan ini? Hari ini kita akan belajar dari salah satu nabi di Perjanjian Baru, yaitu Nabi Simeon. Mari kita membuka teks kita pada hari ini. Teks kita pada hari ini diambil daripada Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tapi hari ini saya mau fokus kepada ayat 29 sampai 32. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Inilah kata Nabi Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Inilah firman Tuhan. Nah, di dalam cerita ini dimulai dari Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan sebagai sebuah customs yang sudah ada beratus-ratus tahun. Jadi anak orang pertama dari sebuah keluarga harus diserahkan kepada Tuhan. Dan just so happen di Yerusalem, ternyata juga ada seorang nabi yang bernama Simeon ini. Simeon ini adalah seorang nabi dan dia pun cukup berumur, kita tidak tahu umurnya tapi lumayan sudah tua ya. Dan dia sebenarnya di Yerusalem itu sedang menanti kedatangan Sang Mesias. Kenapa dia menanti sang kedatangan Mesias ini? Karena jika kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, Roh Kudus telah menyatakan bahwa Simeon, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias itu sendiri dengan matanya sendiri. Dan karena itulah, Simeon itu menunggu di dekat bait Allah
untuk menjumpai Mesias ini. Dan ketika Simeon menantikan kedatangan Sang Mesias ini, dia menunggu dengan penuh pengharapan. Karena sudah dijanjikan oleh Roh Kudus, dan dia pun yakin bahwa apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus pun akan digenapi. Dan akhirnya pun dia menunggu dengan sabar, walaupun dia tidak tahu kapan sebenarnya dia akan melihat Mesias ini. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias ini. Dan akhirnya, ketika pun Yesus datang di daerah dia, di hadapannya, Roh Kudus yang mengarahkan dia dan mengungkapkan kepada Simeon bahwa Yesuslah Sang Mesias tersebut. Dan teks kita pada hari ini mengungkapkan 3 hal penting bagi kita, karena kita sekarang pun juga sedang menunggu seorang penggenapan janji Tuhan kepada kita. Walaupun kita sedang di masa penungguan, in this season of waiting, kita dipanggil untuk hidup penuh dengan pengharapan seperti Simeon. Yang pertama adalah, kita harus hidup dalam kebenaran sebagai tanda iman kita kepada Tuhan. Jika kita lihat di ayat 25, penulis Injil Lukas menyatakan di ayat 25 bahwa ada seorang yang bernama Simeon. Dan Simeon ini hidup dengan benar dan saleh. Tetapi apakah arti dari kehidupan yang benar? Apakah arti dari hidup dengan secara benar dan saleh? Di dalam teks Lukas tidak menjelaskan secara detail di dalam perikop ini, di dalam pasal ini. Tetapi jika kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di Lukas pasal 1 ayat 6, ketika Lukas menjelaskan karakter seorang Zakaria, kita melihat bagaimana Lukas menjelaskan orang yang benar itu. Orang yang benar itu adalah orang yang mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Artinya, hidup dalam kebenaran adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan contohnya itu adalah seperti menuruti perintah dan ketetapan Tuhan. Akan tetapi, hidup dalam kebenaran itu tidak hanya berhenti di situ saja. Tidak hanya sebatas mentaati perintah Tuhan. Hidup dalam kebenaran melebihi dari ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Yang terpenting adalah ketaatan kepada perintah Tuhan bukanlah tujuan akhir dari iman kita, tetapi hanya sebuah instrumen atau sebuah sarana bagi kita untuk menunjukkan iman kita. Jadi ketaatan kepada perintah Tuhan hanyalah adalah salah satu cara untuk kita hidup dalam kebenaran. Jadi sebenarnya apa bedanya kalau kita lihat, apa bedanya kalau kita menganggap ketaatan kita sebagai end goal kita, sebagai tujuan akhir kita, dan kita menganggap bahwa ketaatan adalah instrumen kita atau adalah salah satu cara kita menunjukkan iman kita. Jika ketaatan adalah tujuan akhir dari iman kita, yang dipikirkan bagi kita itu hanyalah bagaimana kita bisa turut kepada perintah-perintah itu. Yang terpenting ya kita ikut hukum-hukumnya itu, pokoknya kita ikut sesuai dengan the letter of the law, ikut aja ABCD gitu, kita sudah puas, kita sudah merasa aman. Kita merasa bahwa asal kita ikut apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sudah katakan bagi kita, Tuhan itu sudah senang dengan kita. Walaupun hati kita mungkin tidak sesuai atau apapun, pokoknya yang penting kita mengikuti perintah Tuhan. Tetapi, jika ketaatan kepada perintah Tuhan bekerja sebagai instrumen bagi kita untuk menunjukkan iman kita, fokus kita itu lebih kepada bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, terus mengasihi Tuhan melalui perbuatan kita. Dan kembali, terdapat banyak cara bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan ketaatan kepada perintah Tuhan adalah salah satu cara, tetapi bukan satu-satunya cara. Nah, sebagai sebuah contoh, sebuah ilustrasi ya, mungkin kita di sini, ya naasnya di kalangan gereja, ada beberapa orang Kristen yang pergi ke gereja karena hanya sebagai sebuah formalitas atau sebagai attendance aja ya, untuk hadir pada hari Minggu. Bagi mereka, asal masuk gereja, ya, ikut ibadah, kasih persembahan yang penting, terus pulang, udah, tugas mereka sebagai orang Kristen minggu ini selesai. Tetapi kenyataannya, waktu mereka ibadah kerjanya apa? Kerjanya main HP, tidur, ngobrol, pikirannya kemana-mana. Pikirannya tentang kerja, pikirannya tentang sekolah, pikirannya tentang habis ini mau makan siang di mana, gitu ya. Gak salah sih ya. Saya juga mikir sih, habis ini mau makan di mana sih. Tapi bagi mereka, yang penting itu asal datang ke gereja, ya mau telat dikit juga nggak apa-apa. Yang penting ya khotbah, kasih persembahan, terus terima doa berkat. Itu 3 yang terpenting. Worshiping together itu tidak penting bagi mereka. Bagi mereka, attendance di gereja adalah tujuan akhir. Sebagai orang Kristen, tujuan saya itu hanya datang ke gereja.
Tapi saya yakin kita tahu di sini, tahu ya, bahwa kita ke gereja itu bukan untuk attendance saja, bukan sebagai formalitas saja. Mengikuti ibadah adalah salah satu cara kita untuk bersekutu kepada Tuhan dan juga bersekutu dengan fellow believers juga ya. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan untuk dapat bisa berinteraksi dengan Dia. Dan kita mendengar firman-Nya itu supaya iman kita bisa dikuatkan di dalamnya. Ketaatan kepada perintah Tuhan itu adalah salah satu cara, tetapi bukan tujuan akhir dari iman kita. Dan sayangnya, sebenarnya seperti orang yang ke gereja masa kini untuk attendance saja ya. Sayangnya pada zaman Yesus pada waktu itu banyak orang Israel yang juga seperti itu juga. Memikirkan bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan itu yang terpenting. Mereka mengutamakan ketaatan sebagai tujuan akhir mereka. Jadi fokus mereka sangat fokus kepada hukum-hukum dan tradisi yang ada pada waktu itu. Pada waktu itu terdapat banyak sekali Mosaic laws ya, dari perjanjian lama sekitar 613 kalau tidak salah. Dan tujuan mereka itu fokusnya ya ikut law ini aja, ikut aja. Dan waktu ketika Yesus akhirnya datang, ketika penggenapan janji Tuhan telah datang, ketika Yesus datang, seseorang yang melampaui segala hukum yang ada itu, mereka gagal untuk melihat kenyataan itu. Kenapa? Walaupun mereka bisa melihat Yesus adalah seorang jalan benar, ini jalan yang benar. Mereka gagal untuk melihat itu karena mereka menaruh ketaatan mereka menaruh ketaatan pada hukum sebagai hal yang terpenting bagi mereka. Bukan tentang keselamatan, bukan tentang mengasihi Tuhan. Tetapi kita sendiri pun yang mungkin sudah tahu kita harus mengasihi Tuhan dan segalanya ini, kita juga harus mengingatkan diri kita akan sumber kehidupan yang benar ini. Sumber dari hidup kebenaran kita datang dari Roh Kudus dan bukan dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Kembali tadi di ayat 25, kita melihat bahwa dinyatakan bahwa Roh Kudus itu ada di atas Simeon. Simeon hidup dengan benar dan saleh bukan karena kekuatan dirinya sendiri, tetapi dari keberadaan Roh Kudus yang ada di atasnya. Dan saya yakin di sini Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Dan karena itulah kita bisa hidup dengan benar. Bukan karena kita benar, jadi bukan karena kita benar dahulu, maka Roh Kudus ingin ada di dalam kita, tetapi sebaliknya. Dan tanpa Roh Kudus, tanpa keberadaan Roh Kudus di dalam kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selain dari sumber kebenaran, selain dari hal yang bisa memberdayakan kita untuk hidup yang benar, Roh Kudus juga bekerja sebagai pemimpin hidup kita untuk hidup dalam kebenaran. Kembali di ayat 26 dan 27, Roh Kuduslah yang mengarahkan Simeon untuk bertemu dengan bayi Yesus. Dan Roh Kuduslah yang mengungkapkan kepada Simeon bahwa Yesuslah Sang Mesias itu. Jadi Roh Kudus itu bekerja sebagai pengarah hidup kita, Dia yang membawa, Dia yang mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita tahu kenapa kita sebenarnya, sikap kita untuk hidup dalam pengharapan itu apa? Harus hidup dalam kebenaran. Tetapi kenapa in the first place kita harus hidup penuh pengharapan kepada Tuhan? Apakah alasan kenapa kita bisa hidup penuh dengan pengharapan? Yaitu karena Tuhan memenuhi janjinya. Dan lebih baik lagi, Tuhan itu selalu memenuhi janjinya kepada kita tanpa gagal. Dan di dalam cerita hari ini, ada dua janji yang sebenarnya telah terpenuhi di dalam teks kita hari ini. Yang pertama, janji Roh Kudus kepada Simeon. Kembali, Roh Kudus menyatakan bahwa Simeon akan melihat Mesias sebelum dia mati. Dan Simeon menanti dengan sabar dan penuh dengan pengharapan saat dia menunggu. Dan kita bisa lihat di dalam teks, Tuhan pun akhirnya memenuhi janjinya di waktunya sendiri kepada Simeon. Tetapi lebih penting daripada penggenapan janji ini kepada Simeon, adalah penggenapan janji Tuhan kepada manusia. Kedatangan Yesus Kristus di dunia adalah penggenapan janji Tuhan akan seorang juru selamat yang akan datang bagi kita semua. Dan indahnya adalah, sejak dari kejatuhan manusia, di dalam kejadian waktu itu, manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan pun sudah menjanjikan dari situ akan ada seseorang yang akan mengalahkan kekuatan dosa ini. Di Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika Tuhan berbicara kepada Hawa, setelah Tuhan discover mereka sudah berdosa, Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunan Adam dan Hawa adalah yang akan merumukkan kepala sang ular itu, atau kekuatan dosa atau kekuatan setan itu. Dan lanjut lagi, setelah itu, di 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16,
Tuhan juga menjanjikan kepada Daud, Raja Israel, bahwa dari keturunannya akan ada seseorang yang akan mengokohkan tahta kerajaan Tuhan untuk selamanya di bumi ini. Dan dari teks ini pun sendiri kita melihat dari Simeon. Simeonlah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Simeon telah melihat dari keselamatan Tuhan yang Tuhan telah sediakan di hadapan segala bangsa. Dan Sang Juru Selamat Yesus ini adalah terang yang menjadi penyataan bagi Tuhan, bagi bangsa-bangsa lain maupun mau bangsa non-Yahudi apapun bangsa Yahudi, orang Yahudi. Dan ya, Simeon menyatakan kabar baik ini untuk seluruh umat manusia, termasuk kita juga yang ada di sekarang di ruangan ini. Sang Juru Selamat yang akan membawa manusia dari belenggu dosa telah datang, telah tiba, dan keselamatan ini ditunjukkan untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, orang Yahudi aja, tapi untuk orang non-Yahudi seperti kita. Dan inilah kabar baik yang diberitakan oleh Simeon. Dan lebih dari penggenapan janji ini, lebih dari kedatangan Sang Juru Selamat ini, seorang Juru Selamat ini, kita juga tahu bahwa Yesus tetap setia akan panggilannya. Tuhan terus memenuhi janjinya di dalam melalui kehidupan Yesus. Seperti yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa Israel di kitab Yesaya, Yesus hidup tanpa dosa dan dia mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai penebusan dosa bagi manusia, bagi kita semua. Dan seperti apa yang Yesus sendiri telah katakan, Yesus mati dan bangkit di hari ketiga sebagai tanda atas kemenangannya atas kematian. Jadi kedatangan, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti terbesar dari kesetiaan Allah. Tuhan akan selalu memenuhi janjinya. Tapi walaupun kita sudah tahu bahwa Tuhan itu setia dari perjanjian lama, dari creation, dari kerajaan Israel, dan dari perjanjian baru, dan bahkan sampai sekarang kita tahu Tuhan selalu memenuhi janjinya. Tapi kita juga sadar bahwa tidak semua janji Tuhan sekarang belum terpenuhi, masih belum terpenuhi. Kembali, Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, untuk mendirikan kerajaan sorga yang kekal di bumi ini, dan kita pun bisa di bawah under His rule. Tetapi kita bisa tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena lagi dan lagi, Tuhan selalu memenuhi janjinya. Tidak hanya di perjanjian baru, seperti cerita Simeon ini, Tuhan tetap setia dan telah setia dan memenuhi janjinya sejak perjanjian lama. Dari Abraham, dari Nuh, dari Musa, dari Daud, dan semua tokoh di dalam Alkitab, Tuhan tetap memenuhi janjinya. Dan juga masa kini Tuhan pun tetap memenuhi janjinya. Ya, saya pernah dengar cerita ya dari papa saya. Saya lagi cari ilustrasi, mumpung karena saya nggak banyak khotbah, saya tanya papa saya mungkin. Ini cerita dari papa saya. Katanya waktu itu pelayanan di Pontianak sekitar 30 tahun lalu. Saya pun aja masih belum lahir, jadi saya nggak tahu ceritanya benar atau enggak ya. Percayalah ya. Tapi ya, papa saya pelayanan di Pontianak 30 tahun lalu, dan waktu itu pengen ke Jakarta, karena kayaknya waktu itu ada acara atau apa gitu. Tapi karena kepepet, dia nggak sempat beli tiket ya. Dan waktu itu beli tiket nggak segampang sekarang ya, jadi masih agak susah untuk dapet tiket. Jadi dia pengen ke Jakarta besok, tapi nggak dapet tiket. Jadi akhirnya dia cari orang lah ya, dicari orang gereja. Terus dia ketemu dengan satu orang. Orang ini bilang, oh Pak, saya kenal ada satu orang lain nih. Dia ada jual banyak tiket ke Jakarta besok. Jadi ya udah, papa saya pergi ketemu ngobrol dengan orang yang jual tiket ini. Terus orang yang jual tiket ini nanya, oh mau ke Jakarta ya besok, perlu berapa tiket? Terus papa saya bilang, oh satu aja cuma besok. Oh ya udah, oke. Ya udah, besok ketemu ya di airport jam 7, pesannya jam 9. Ya udah, papa saya merasa, oh ya aman lah. Ini kan orang ya bisa dipercaya punya banyak tiket ya. Jadi papa saya aman, merasa yakin besok dia bisa terbang ke Jakarta. Nah besoknya paginya, papa saya datang jam 7. Ketemu orangnya juga, berarti masih aman ya, masih ada orangnya. Terus ketemu orangnya, terus papa saya tanya, orangnya bilang, oh tunggu bentar ya, tiketnya saya masih belum dapat, nanti tunggu bentar, nanti saya kasih tiketnya. Ya udah, papa saya tunggu 30 menit, 7.30, masih belum. Terus ketemu orangnya lagi, papa saya tanya, udah ada tiketnya? Belum, tunggu bentar ya. Ya udah, papa saya tunggu lagi 30 menit. Jam 8 sekarang, wah makin deg-degan ya, udah mau jam 9 pesawat terbangnya. Terus tanya lagi, udah belum? Oh belum ya, tunggu bentar ya. Ya udah,
Ya papa saya nggak bisa apa-apa, yang menunggu saja ya. Terus jam 8.30 akhirnya ketemu lagi. Terus papa saya tanya, udah ada? Oh ya ada dapat tiket nih. Oh iya papa saya senang ya, yuk pergi. Terus orangnya bilang, oh sorry ya buat besok ternyata. Terus akhirnya ya papa saya kecewa lah dan tidak bisa pergi ke Jakarta. Dan cerita ini itulah yang terjadi jika kita menaruh harapan kita kepada seorang atau sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Ketika kita menaruh harapan kita kepada mereka, kita menaruh semua harapan kita kepada mereka, akhirnya apa? Akhirnya kita malah kecewa. Karena mereka belum tentu bisa memenuhi apa yang mereka janjikan. Tetapi dari Alkitab telah mengingatkan kepada kita akan kesetiaan Tuhan. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Dia tidak seperti orang yang jual tiket yang memberi harapan palsu, dan kita bisa tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan janjinya. Dan kita tidak akan kecewa seperti papa saya. Karena selain dari Tuhan yang akan selalu memenuhi janjinya, kita tahu akan hadiah dari pengharapan kita. Hadiah dari pengharapan kita adalah kebahagiaan yang kekal. Ketika Tuhan memenuhi janjinya kepada Simeon merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat besar ini. Dan setelah dia melihat Yesus, kita lihat apa yang Simeon katakan. Simeon katakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Dia sudah siap mati. Karena ya Simeon sudah dijanjikan bahwa dia akan melihat Mesias sebelum dia mati. Tapi Simeon ini berasa bahagia karena Tuhan telah menggenapi janjinya. Dan dia pun tahu akan kepentingan dari hadiah ini, akan the scale of the gift that God has given. Hadiah ini sangat penting dan sangat indah, bahkan dia pun sudah tidak takut lagi kematian, karena dia tahu dia sudah menerima kebahagiaan kekal, dia sudah menerima keamanan yang kekal. Kembali, kita berharap kepada Tuhan bukan hanya karena kesetiaannya, tetapi juga akan apa yang akan kita terima, yakni kebahagiaan yang kekal. Kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kebahagiaan yang kekal. Tetapi apakah sebenarnya kebahagiaan yang kekal itu? Yang pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal karena kita tahu kita telah bebas dari perbudakan dosa. Ketika kita menaruh iman dan harapan kita kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberikan kita untuk mengalahkan cobaan dari dosa. Dan lebih pentingnya lagi, kita tidak lagi puas dengan kondisi hidup kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan maunya diri sendiri, tetapi kepuasan kita berubah. Kepuasan kita sekarang berubah karena kita tahu bahwa sebenarnya ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih, yang ingin tetap menerima kita dan mengasihi kita walaupun kita yang sangat penuh dengan evil ini. Dan kedua, selain dari perbebasan dari dosa, kebahagiaan kekal ini kita terdapatkan karena kita mempunyai harapan untuk masa depan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak akan lagi khawatir akan nasib masa depan kita, karena masa depan kita sudah terjamin di dalam Tuhan. Walaupun kita tidak khawatir, bukan berarti kita tidak akan menghadapi ketakutan. Saya rasa dan saya yakin ya, ketakutan akan kematian ataupun ketakutan akan kehilangan seseorang yang penting atau ketakutan apapun juga itu sebuah respon yang sangat natural bagi kita. Karena kehidupan kita ini sangat terbatas. Kita merasa takut kehilangan karena kita rasa ini yang kita punya. Tetapi di tengah ketakutan ini, sebenarnya kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita masih punya dasar fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu masa depan kita sudah terjamin. Dan kabar baiknya adalah Tuhan telah bersama kita, Tuhan sudah berhadir bersama kita di dalam kehidupan ini. Tuhan sudah ada bersama dengan kita dan Dia sudah terlibat di dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita sekarang ini adalah sebuah anugerah dan hadiah dari Tuhan. Tapi walaupun ini adalah sebuah hadiah dari Tuhan, kehidupan kita ini, hidup dengan Tuhan bukan berarti kehidupan yang sangat mudah. Sebaliknya, karena iman kita kepada Tuhan, karena iman kita kepada Tuhan dan karena Tuhan memanggil kita untuk hidup radically different, dengan hidup yang sangat berbeda, kehidupan kita itu menjadi sangat berbeda dengan dunia ini. Dan akhirnya pun akan ada banyak cobaan, akan ada banyak tantangan dari dunia yang penuh dosa ini. Namun kembali, kita diingatkan akan dasar fondasi kita yang sangat kokoh, yaitu Tuhan.
Kita bisa selalu mengandalkan Tuhan di tengah semua permasalahan kita. Sebagai penutup, ada 2 hal yang saya harap kita bisa terapkan pada hari ini. Kembali, kita dipanggil untuk hidup penuh pengharapan sementara kita menanti penggenapan janji Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menggenapi janjinya. Kita tidak tahu Tuhan kapan Yesus akan datang lagi. Tetapi Tuhan punya banyak janji. Tetapi kita harus yakin, kita harus taruh harapan kita bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Yang pertama, seperti Simeon, kita harus hidup dalam kebenaran. Simeon hidup dengan benar di mata Tuhan. Dan seperti itulah kita pun juga harus hidup berkenan di matanya. Kita hidup dalam kebenaran kembali sebagai respons dari anugerah Tuhan dan juga sebagai tanda kasih kita kepadanya. Tentu ada tentu kita bisa hidup dalam kebenaran banyak caranya, dan salah satu caranya adalah hidup mengikuti perintah Tuhan seperti Simeon. Tetapi ingat, tujuan akhir dalam hidup kebenaran, tujuan akhir kita hidup dalam kebenaran adalah sebagai tanda kasih dan iman kita kepada Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan karena kita hanya ingin mengikuti hidup dalam kebenaran. Dan salah satu perintah yang menurut saya yang sangat penting, yang penting sebagai fondasi kita sebagai orang hidup ke orang Kristen, adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya sendiri. Yesus memerintahkan muridnya dan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan perintah ini sebenarnya sudah lama, sudah dari perjanjian lama, dari kitab Deuteronomy, sudah sebenarnya perintah ini sudah ada dengan lumayan lama. Tetapi lebih dari itu, Tuhan juga memerintahkan kita untuk lebih dari mengasihi Tuhan, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, di tengah ketidakpastian ini, ketidakpastian hidup ini, kita harus ingat akan kesetiaan Tuhan. Kembali, musim Advent adalah perayaan dan persiapan persiapan bagi kita akan kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus adalah pengingat akan kesetiaan Tuhan kepada kita. Dan untuk orang Israel pada zaman itu, kelahiran Yesus itu sangatlah penting. Karena sebenarnya kelahiran Yesus itu memberikan harapan baru untuk mereka akan kedatangan Tuhan. Kedatangan kerajaan Tuhan. Tapi untuk kita sekarang, udah gak penting bagi kita untuk berharap kepada Tuhan, berharap kepada kelahiran Yesus. Karena Yesus sudah lahir. Tetapi kita melihat ke belakang, kita melihat atas kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam sejarah manusia, dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai sekarang. Kita lihat atas kesetiaan Tuhan. Dan karena Tuhan selalu memenuhi janjinya, kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu akan kesetiaannya kepada kita. Di tengah segala ketidakpastian kehidupan ini, kita punya sesuatu yang aman, sesuatu yang firm, yang kekal, keamanan yang kekal. Kita bisa hidup dengan kebahagiaan yang kekal karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Tuhan akan selalu memenuhi janjinya. Tapi kita tidak tahu, Tuhan akan selalu memenuhi janjinya di waktunya yang indah. Kita tidak tahu kapan, tapi itulah kenapa kita bisa berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Ya, di momen sunyi ini saya ingin kita berdoa dan merefleksikan akan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini. Kita tahu bahwa hidup dengan pengharapan itu tidak mudah. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak pernah memenuhi janjinya, Tuhan rasanya sangat jauh dari kita. Dan saya yakin kita semua di sini sedang menghadapi banyak cobaan dan tantangan. Tetapi Alkitab telah mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan campur tangan, tapi kita tahu akan kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Tapi bahkan di dalam segala ketidakpastian ini, saya berharap kita semua bisa hidup penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Mari kita berdoa. Father, we thank you for the word that you have spoken to all of us today. We pray that in this season of waiting, whatever kind of waiting that we are having right now, whatever difficulties that we are facing right now, we pray that you continue to put our hope in you. You are the faithful God.
the one that who keeps his promise to us, who continues to fulfill your promises to every one of us here. We are thankful that amidst our sinfulness and our brokenness, you are still with us to forgive us, to clean us, to cleanse us, and to renew us. And we pray, Lord, that as we wait upon your promises, as we wait for you to fulfill your promises to us, we can continue to live in righteousness and remind ourselves daily of your love and faithfulness for us. In Jesus' name we pray, amen.